akan menerangkan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 mengenai standar penilaian pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian dari standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang selanjutnya yaitu lingkup dari penilaian. Lingkup dari penilaian ini ada 3, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, yang kedua penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan yang ketiga yaitu penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar peserta didik ini meliputi aspek sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang selanjutnya yaitu tujuan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yaitu untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu sahih, berarti penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang selanjutnya yaitu objektif, yang artinya yaitu penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Yang selanjutnya adil, artinya penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang. Yang selanjutnya terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak-pihak berkepentingan. Yang selanjutnya menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah. Yang selanjutnya beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan dari segi prosedur, teknik maupun hasilnya. Selanjutnya yaitu bentuk penilaian. Bentuk penilaian yang dilakukan oleh pendidik ini berupa ulangan pengamatan, lalu penugasan. Kalau bentuk penilaian satuan pendidikan ini seperti ujian sekolah atau madrasah. Dan yang terakhir bentuk penilaian dilakukan oleh pemerintah ini berupa ujian nasional. Yang selanjutnya yaitu mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian pendidik ini yaitu perencanaan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan RPP. Selanjutnya penilaian aspek sikap. Penilaian ini meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang selanjutnya peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi. Dan yang terakhir yaitu hasil penilaian disampaikan dalam bentuk angka. Yang selanjutnya mekanisme penilaian satuan pendidikan. Yang pertama yaitu penetapan KKM, kenaikan kelas, kelulusan, laporan hasil penilaian akhir semester dan tahun peserta didik dilakukan melalui rapat Dewan Pendidikan. Yang kedua yaitu penilaian mencakup mata pelajaran meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang terakhir yaitu penilaian akhir jenjang pendidikan dilakukan ujian sekolah. Yang selanjutnya mekanisme penilaian pemerintah.
Yang pertama yaitu penilaian dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Yang selanjutnya, penyelenggaraan UN oleh BSNP bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan. Yang ketiga, hasil penilaian disampaikan kepada peserta didik dan sekolah. Dan yang terakhir, penilaian bertujuan untuk pemetaan mutu pendidikan dan pembinaan satuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu prosedur penilaian. Prosedur atau tahap penilaian yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, serta pemerintah ini berupa kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data. Mengumpulkan data dengan perencanaan dan penyusunan instrumen penilaian, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan penilaian. Lalu mengolah data ini dilakukan dengan menindaklanjuti dan memanfaatkan hasil penilaian. Adapun menginterpretasikan data adalah membuat laporan hasil penilaian baik dalam bentuk angka maupun deskripsi. Yang selanjutnya yaitu instrumen penilaian. Instrumen penilaian merupakan alat yang diukur untuk melakukan penilaian sehingga dapat terkumpul data dari kompetensi yang dinilai. Instrumen penilaian dilakukan oleh pendidik adalah tes, pengamatan, penugasan, praktek, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik peserta didik serta aspek yang akan dinilai. Yang selanjutnya yaitu instrumen penilaian dilakukan oleh satuan pendidikan berupa ujian akhir sekolah atau madrasah yang telah memenuhi syarat berdasarkan standar penilaian. Dan yang terakhir yaitu instrumen penilaian dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa yang memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farul Aditya, nomor induk mahasiswa 201190419 akan menjelaskan tentang penilaian kelas dalam KTSP atau kurikulum 2006 dan penilaian kelas dalam kurikulum 13 atau kurikulum 2013. Penilaian yang berkembang di dalam KTSP yaitu penilaian kelas. Penilaian kelas sendiri yaitu proses pengumpulan data atau evaluasi di dalam kelas dengan mengumpulkan beberapa data yang telah dikumpulkan dari perkembangan peserta didik di dalam kelas selama proses pembelajaran. Manfaat dari penilaian kelas sendiri yaitu untuk mengevaluasi seberapa berkembangnya peserta didik di dalam kelas atau seberapa efektifnya proses pembelajaran di dalam kelas itu sendiri. Di dalam manfaat ini untuk mengetahui prinsip-prinsip atau poin-poin yang menjadi standar kompetensi. Sedangkan kompetensi sendiri yaitu hubungan dari pengetahuan, keterampilan nilai, dan sikap yang diterapkan dalam kebiasaan berpikir dan berperilaku. Yang kedua yaitu penilaian kelas dalam kurikulum 2013. Karakteristik dasar dari kurikulum 2013 adalah terdapat pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum tersebut. Kurikulum 2013 lebih menekankan kepada pendekatan saintifik pada pendidikan dasar sampai menengah. Implementasi memiliki tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan daya saing bangsa seiring dengan perkembangan zaman. Jadi di dalam kurikulum 2013 ini peserta didik dituntut untuk mandiri, untuk mampu belajar sendiri dengan didampingi oleh para pendidik tentunya. Mengapa kurikulum 2013 menekankan untuk siswa mandiri, siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar? Karena dalam hal ini para pendidik atau kurikulum menekankan untuk sifat mandiri atau sikap mandiri yang nantinya akan menjadi daya saing kelak pada pendidikan di atasnya atau nanti pada saat proses melamar pekerjaan, agar lebih mudah karena telah memiliki sifat mandiri dan disiplin.